Salam sang sejati. Banyak yang takut mati, tapi tidak sadar bahwa mereka belum pernah hidup. Inilah pelajaran terakhir dari Syekh Siti Jenar tentang hidup yang tak berawal dan mati yang tak berakhir. Kita telah lama belajar agama, menghafal hukum-hukumnya, menunaikan ibadah, tapi di sebalik semuanya masih ada sesuatu yang tak terjawab. Sesuatu yang seakan berbisik lembut di kedalaman diri. Apakah aku benar-benar telah mengenal Tuhanku? Atau hanya mengenal kabar tentangnya? Banyak yang berkata, mengenal Tuhan berarti tunduk dan patuh. Tapi bagi para pencinta sejati, makrifat bukan sekedar tunduk, melainkan lenyapnya si aku dalam kesadaran. Itulah yang hendak kita dengarkan hari ini. Bukan sekedar ilmu untuk difahami oleh akal, melainkan kebenaran yang mengetuk pintu rohani kita. Maka, izinkanlah saya mewakili dari semua jiwa yang telah menempuh jalan sunyi dan menembus batas syariat dan hakikat. Wahai sang Syekh Siti Jenar, ajarilah kami tentang Tuhan, tentang hidup, dan tentang hakikat diri kami yang sebenarnya. Wahai anak-anakku, manusia harus berpegang dan meyakini 20 sifat yang dimiliki oleh Allah. Wujudnya, qidamnya, baqa'nya, mukhalafathu lil hawadits, dan semua sifat kesempurnaan yang tak pernah berubah. Allah tidak berawal, tidak berakhir, tidak serupa dengan apapun yang bisa kalian bayangkan. Ia berkuasa, berkehendak, berilmu, dan berfirman tanpa membutuhkan apapun. Wahai Syekh, apakah wujud Tuhan itu dapat dimiliki oleh manusia? Memang sifat wujud itu bisa dimiliki manusia, dan itulah inti dari ilmu kesempurnaan ini. Selama manusia mampu menjernihkan kalbunya, maka sifat-sifat ilahi akan memantul di dalam dirinya. Allah itu tidak tampak oleh mata, tapi seluruh alam adalah cerminan wujudnya. Alam semesta ini ibarat cermin yang memantulkan wajahnya. Siapa yang melihat alam dengan hati yang bersih, sesungguhnya ia sedang memandang Allah. Allah tidak berawal, tidak berakhir, dan keberadaannya meliputi segala yang ada. Ia bukan di sini dan bukan di sana. Dia tidak menyerupai sesuatu apapun, namun segala sesuatu berasal darinya. Wahai Syekh, apakah hakikat kudrat itu? Kudrat adalah kekuasaan murni Tuhan. Tak ada yang menyerupainya, tak dapat ditafsirkan. Jika kalian menghendaki sesuatu, kalian harus berpikir, merancang, dan seringkali gagal. Tapi Allah tidak demikian. Saat Ia berkehendak, maka jadilah kun fayakun. Kalau begitu, apakah Allah tidak memerlukan sesuatu apapun? Benar, Allah tidak membutuhkan apapun. Karena itu, siapapun di antara kalian yang mampu hidup tanpa ketergantungan pada dunia, tanpa butuh harta, jabatan, atau pujian, ia akan mulai merasakan kehidupan yang sejati, hidup yang bersumber darinya. Kalau manusia hidup tanpa membutuhkan apapun, apakah ia bisa disamakan dengan Allah? Tidak, manusia tetap makhluk ciptaan, sedangkan Allah adalah pencipta. Allah hidup tanpa ruh, tanpa rasa sakit, tanpa sedih, sedangkan manusia masih terikat oleh rasa dan waktu. Tetapi, ketika jiwa manusia tenang, dan kehendaknya lebur dalam kehendak Allah, maka Allah lah yang berkehendak melalui dirinya. Jadi, kehendak manusia bisa jadi adalah kehendak Allah. Benar, yaitu bagi mereka yang telah tersucikan. Karena manusia itu ada tingkatannya. Ada yang awam, ada pula yang khawash, golongan terpilih. Orang awam hanya beribadah lewat syariat, namun belum sampai menyentuh hakikat. Sedangkan para khawash, yakni para nabi, rasul, dan wali, mereka beribadah dengan seluruh keberadaan dirinya. Jika kalbunya telah bersih dari dunia, maka kehendaknya menjadi kehendak Allah,
ucapannya menjadi firman kebenaran, perbuatannya menjadi cerminan kehendak Tuhan. Apakah ibadah orang khawas itu berarti sepenuhnya kehendak Allah? Ya, mereka salat bukan karena ingin pahala, tetapi karena itu adalah bentuk pengabdian dari diri ilahi di dalam dirinya. Badan haluslah yang mendorong mereka untuk tunduk, karena nafas mereka adalah zikir dan diamnya adalah doa. Namun banyak orang yang sholat, tapi tidak tersentuh oleh yang disembah. Itu benar, banyak yang khusyuk di luar, tapi kosong di dalam. Bibirnya sibuk berzikir, tapi hatinya gaduh oleh dunia. Mereka seperti orang yang memakan serabut kelapa, tanpa pernah merasakan manis airnya. Salat mereka hanya menyentuh kulit, tidak pernah menembus daging jiwa. Salat yang sejati seharusnya mengubah akhlak. Apa gunanya salat jika masih mencuri, masih berbohong, masih mengingkari nur ilahi dalam diri? Tapi baginda Rasulullah telah bersabda, "Wahai Syekh, amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka semua amalnya itu pun baik." Itu benar, tetapi harus dipahami dengan mata batin. Sholat yang baik adalah sholat yang menumbuhkan kebajikan, yang membuat hati lembut dan budi pekerti bersih. Jika sholatmu tidak mengubah dirimu, maka hakikatnya engkau hanya berdiri dan menunduk tanpa makna. Apakah pakaian juga berpengaruh dalam sholat? Pakaian luar tidak penting jika pakaian batinmu kotor. Banyak orang mengenakan gamis seperti orang Arab, tapi hatinya masih mencintai dunia. Mereka merunduk lama di masjid, tapi pulang masih menzalimi sesamanya. Pahalanya dihitung-hitung, padahal ruhnya hampa. Mereka sibuk menunggu surga yang jauh, padahal surga telah disembunyikan di dalam dirinya sendiri. Siapakah roh yang luhur dan yang sejati itu, wahai Syekh? Ruh yang sejati adalah Gusti Allah sendiri. Ia adalah sumber segala kehidupan. Segala ilmu, kasih, dan kuasa berasal darinya. Aku tunduk kepadanya, mengikuti setiap kehendaknya. Tidak menyembah ciptaan, tapi menembus pada Sang Pencipta. Mengapa ajaranmu dianggap sesat oleh para wali? Karena ajaranku tidak mudah dipahami oleh orang awam. Mereka melihat dari kulit, sedangkan aku berbicara tentang ilmu isi. Apakah engkau mengaku sebagai nabi? Tidak, aku bukan nabi, tapi ruhku berasal dari nur yang sama. Ruhku memiliki 20 sifat ilahi, sedangkan jasadku ini hanyalah wadah. Sebagaimana tubuh Nabi Muhammad adalah jasad yang suci, begitu pula tubuh manusia hanyalah pinjaman. Bila ruh telah kembali, jasad menjadi tanah, hancur, busuk, dan lenyap. Jika jasad mati, apakah itu akhir dari kehidupan? Tidak, justru saat jasad mati, kehidupan sejati dimulai. Dunia ini adalah kematian yang berjalan, dan kematian adalah gerbang menuju kehidupan yang kekal. Maka jangan mencintai dunia yang fana ini, carilah kehidupan yang tak bisa mati. Bagaimana cara mencapai kebahagiaan yang sejati itu? Ikutilah suara hatimu, sebab hati nurani adalah bahasa ruh ilahi. Tapi berhati-hatilah, sebab hati nurani bukanlah akal. Jiwa itu milik Allah, sedangkan akal milik manusia. Akal sering menipu, menyamar jadi kebijaksanaan, padahal keinginan. Tapi hati nurani tidak pernah berbohong. Ia berbisik lembut, hanya bisa didengar oleh jiwa yang bersih. Bukankah manusia menjadi mulia karena akalnya? Benar, tapi akal tanpa bimbingan jiwa bisa menjerumuskan manusia ke jurang kehinaan. Akal yang sombong, dengki, dan haus pujian adalah belenggu. Maka tundukkan akalmu pada cahaya ilahi, barulah engkau menjadi manusia sejati. Apa yang menghalangi manusia untuk mencapai manunggaling kaula Gusti? Dunia ini penuh debu yang menutup cermin hati, nafsu, keinginan, cinta harta, dan kebanggaan diri. Itulah tabir yang menutupi cahaya Tuhan di dalam dirimu. Apakah surga dan neraka itu sungguh ada, wahai Syekh? Surga dan neraka bukan sekadar tempat di akhirat. Ia hidup di dalam jiwa. Jika hatimu bersih dan dekat dengan Allah, engkau telah berada di surga meski di dunia. Tapi jika nafsu menguasaimu, hatimu gelisah,
resah dan tersiksa. Itulah neraka yang sesungguhnya. Lalu, surga dan neraka di akhirat. Itu perkara gaib dan wajib diyakini. Namun jangan menunggu akhirat untuk mencari surga. Surga ada pada jiwa yang telah menyerah total kepada Allah, dan neraka adalah jiwa yang terpisah darinya. Bagaimana dengan dunia ini, wahai Syekh? Dunia dan raga adalah satu, ia baru, lalu rusak, dan lenyap. Jiwa tidak mengenal rusak, sebab ia percikan dari ruh Allah. Raga hanyalah sangkar, dan kematian adalah saat burung jiwa dibebaskan dari kurungannya. Maka jangan takut mati, karena mati bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ingatlah, wahai anak-anakku, hidup sejati bukan ketika engkau bernapas, tapi ketika ruhmu kembali mengenal asalnya. Jangan kejar dunia yang sementara, tapi carilah diri yang tidak berawal dan tidak berakhir. Disitulah Allah menunggu, bukan di langit, bukan di tempat suci, tapi di dalam hatimu yang telah suci.